Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuliansyah. Saya merupakan mahasiswa aktif S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Menjadi pemimpin itu bukanlah hal yang mudah, kawan-kawan. Setidaknya ada 3 posisi yang bisa ditempati oleh para pemimpin. Pertama, di garis terdepan, di mana pemimpin mengarahkan dan memandu koloninya dan rekan-rekannya untuk mencapai sebuah visi dari organisasi tersebut. Kemudian pemimpin haruslah bisa berada di tengah-tengah. Dia akan mendengar keluh kesah, dia akan melihat secara langsung crack yang terjadi atau masalah yang terjadi di dalam koloni tersebut, sehingga nantinya bisa memotivasi kembali dan memperbaiki apa hal yang terjadi di dalamnya. Kemudian daripada itu, masalah-masalah pun pasti akan banyak terjadi ketika dalam perjalanan tersebut. Dan oleh karena itu, kita akan ada dari kita yang jatuh, tergeletak, atau hilang arah. Maka dari itu, di posisi ketiga, pemimpin harus berada di bagian terbelakang. Dia bertugas untuk menarik kembali, menjulurkan tangannya, dan mengembalikan kawan-kawannya yang kehilangan arah. Maka dari itu, saya meniatkan diri dan saya sematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya siap untuk berkontribusi di ISMA Parsi, terkhususnya menjadi staf ahli kajian strategis periode 2020-2022. Berbicara mengenai ISMA Parsi pada saat ini, tentunya kita memiliki permasalahan klasik, yaitu permasalahan koordinasi dan multitafsirnya ADART. Tentunya ini merupakan masalah yang terlalu berlarut-larut dan terlalu berlama-lama. Tetapi pada intinya, kita harus mampu untuk menjaga bagaimana psikis dan emosional yang terdapat pada badan pengurus harian itu tetap terjaga selama satu periode. Berbicara mengenai kajian strategis dan pergerakan, tentunya kita bisa melihat kembali apa yang terjadi pada periode sebelumnya. Itulah kilas balik singkat bagaimana pergerakan masif yang sudah dilakukan oleh ISMA Parsi pada periode lalu. Dan tentunya pergerakan ini harus kita jalankan lebih progresif lagi dan tentunya memasifkan lebih besar lagi. Adapun visi saya yaitu terwujudnya ISMA Parsi sebagai pohon unifikasi mahasiswa farmasi, berakarkan profesionalisme, berenergikan progresif revolusioner, serta membuahkan asa bagi mahasiswa S1 farmasi, profesi maupun negeri. Kemudian ada pula proker saya, yaitu yang pertama Sekolah Kastrat, yang dimana merupakan program kerja yang akan memberikan dan memfasilitasi kader-kader farmasi dan mahasiswa farmasi secara umum untuk memahami dasar-dasar terkait bagaimana pergerakan yang ada di ISMA Parsi, tentunya dari segi kajian strategis dan advokasinya. Yang kedua adalah Parspik. Tentunya Parspik adalah tempat dan sebuah wadah untuk mahasiswa farmasi menuangkan opini mereka dalam bentuk tulisan. Dan tentunya ini merupakan isu yang hangat dan dibicarakan oleh dunia kefarmasian pada saat ini. Dan tujuannya adalah tentunya ini bisa menjadi analisis sosial untuk ISMA Parsi sebagai penerus tongkat estafetnya. Dan juga untuk meningkatkan nalar kritis dan pembangunan cara berpikir. Yang ketiga adalah Kastrat News. Tentunya Kastrat News adalah sebuah produk berita yang dibuat oleh seluruh komponen yang berkaitan dengan staf ahli kajian strategis. Tentunya ini merupakan produk berita yang faktual dan terpercaya dan mengikuti arus berita yang terjadi pada dunia kefarmasian, dan tentunya ini juga merupakan berita yang sangat-sangat up to date. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa farmasi di seluruh Indonesia bahwasanya keadaan dunia nyata tentang dunia kefarmasian pada saat ini seperti itulah adanya. Yang keempat adalah Pharma Opinion, Pharmaceutical Opinion Contest. Di sini adalah perlombaan yang dimana opini-opini daripada kader-kader ISMA Parsi dan mahasiswa farmasi secara umum itu bisa menuangkannya dan memperlombakannya. Tentunya tujuannya adalah mengapresiasi mereka dalam pembuatan tersebut dan meningkatkan nalar kritis serta memberikan analisis sosial kepada ISMA Parsi tentunya untuk melihat apakah ada kader yang dapat meneruskan tongkat estafet tersebut. Adapun non-program kerja inovasi yang saya lakukan nantinya.
Yang pertama adalah buku merah kajian strategis dan advokasi. Ini merupakan pedoman untuk seluruh kalangan mahasiswa farmasi, mulai dari BPH sampai kepada masyarakat farmasi itu sendiri. Dan tentunya ini bisa digunakan untuk memahami dan mempelajari bagaimana kajian strategis itu sendiri dan advokasi itu, bagaimana melakukan pergerakan nantinya, dan teori-teori singkat terkait hal-hal yang berkaitan dengan pergerakan. Yang kedua adalah non-program kerja inovasi terkait revitalisasi tim ad hoc RUU Kefarmasian. Ini merupakan non-proker insidental di mana kabinet ini perlu untuk melakukan dan menghidupkan kembali tim ad hoc yang sebelumnya sudah bekerja namun mengalami penurunan performansi. Dalam hal ini, ISMA Parsi sebagai roda penggerak harus memunculkan sebuah perubahan dan kita harus segera mencapai yang namanya draft satu kesatuan, yang mana sekarang draft tersebut masih dalam keadaan yang terpisah-pisah. Oleh karena itu, dengan adanya tim ad hoc RUU Kefarmasian ini, pada 2021 nanti perumusan sudah selesai untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu pembentukan tim ad hoc struktur keorganisasian dan AD ART ISMA Parsi. Ini merupakan non-proker inovasi insidental karena mengingat bahwasanya pada Pramunas nanti, yaitu Pramusyawarah Nasional, akan mengadakan amandemen terkait konstitusi. Dan tentunya dalam hal menyongsong ini, kita perlu membentuk tim yang mampu untuk melakukan dan merelevansikan keadaan konstitusi kita dengan keadaan saat ini. Dan dengan pembentukan tim ad hoc terkait struktur keorganisasian dan ADART ISMA Parsi ini, kita bisa merelevansikan dengan konstitusi-konstitusi dari ikatan organisasi mahasiswa sejenis yang ada di Indonesia. Dan tentunya kita bisa mengadopsi hal-hal yang baik dari mereka. Dengan analisis, visi, program kerja, dan non-program kerja yang sudah disesuaikan dengan keadaan sekarang, harapannya ISMA Parsi ke depannya akan memiliki kader-kader yang memahami apa arti dari kajian strategis tersebut dan advokasi. Dan tentunya pergerakan-pergerakan ISMA Parsi akan lebih masif lagi ke depannya. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.